Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika bersama Bu Musrifah. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Hari ini kita masih tentang bilangan bulat, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pembelajaran minggu kemarin di sifat penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar di sifat perkalian dan pembagian. Yang perlu kalian ingat, kalau di sifat perkalian dan pembagian, kalian harus ingat itu min kali min sama dengan plus, min kali plus sama dengan min, plus kali min sama dengan min, plus kali plus sama dengan plus. Itu ya. Sama juga dengan pembagian. Misalnya min bagi min berarti plus, sama aja begitu ya. Min bagi plus, min, plus bagi min, min, plus bagi plus, plus, begitu ya. Sifat perkalian, di sini ada sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Contohnya, jika kalian mengkalikan dua bilangan bulat, hasilnya akan bilangan bulat juga. Itu sifat tertutup, yang hasilnya nanti harus bilangan bulat. Sifat komutatif, pertukaran. Misalkan A kali B sama dengan berarti ditukar B kali C. Contohnya yang bawah min 2 dikali 9 berarti 9-nya di depan ditukar 9 dikali min 2. Min kali plus sama dengan min. Ya, kalian ingat. Ini 2-nya min, 9-nya plus. Min kali plus berarti hasilnya min. Tinggalkan angkanya dikalikan. 2 dikali 9, 18. Gitu. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi pertama, dikelompokkannya A dikali B. Itu satu kelompok, ditandai dengan dalam satu kurung. Dikali C. Sama dengan, berarti nanti hasilnya akan sama. Jika A dipisah sendiri dan B dikelompokkan dengan C. Hasilnya akan sama, itu namanya asosiatif. Contoh angka, kita buktikan hasil kiri dengan hasil kanan sama tidak. Kalau sama berarti sifat perkalian memiliki sifat asosiatif. Sekarang 8 dikali min 4, di sini dia satu kelompok. Sedangkan min 2-nya pisah, dia sendiri. 8 dikali min 4 dikali min 2. Itu jadi yang pertama dihitung kalau ada kurung itu yang kali dulu ya. Nah, berarti gimana bentuknya? 8, sekarang gantian 8-nya sendiri. 8 dikali. Barulah min 4 kita kelompokkan dengan min 2 gitu. 8 dikali min 4 dikali min 2. Yang ini 8 dikali min 4 yang sebelah kiri berapa? Min 32. Dikalikan dengan min 2. Sama dengan 8 dikali min 4 kali min 2. Min kali min plus berarti plus 8. Min 32 dikali min 2. Min kali min plus berarti hasilnya plus 32 kali 2, 64. Sama dengan 8 dikali 8, 64. Sama ya, nilai yang sebelah kanan dengan nilai yang sebelah kiri sama, berarti perkalian memiliki sifat asosiatif. Sifat perkalian selanjutnya yaitu perkalian dengan bilangan 1 atau identitas. Dia akan memiliki identitas. Jadi angkanya tidak berubah apabila dikalikan dengan 1. Misalkan min 5 kita kalikan dengan 1. Hasilnya akan tetap min 5. Nah, ini min 5 ini adalah identitas angkanya. Angka yang pertama dikalikan akan menghasilkan angka itu juga. Perkalian dengan bilangan min 1 inverse. Inverse itu apa sih? Lawan ya. Lawan ya, inverse itu ya. Inverse itu lawan. Jadi kalau kita kalikan bilangan min 15, hasilnya akan positif 15 gitu. Min 1, misalnya min 1 dikali min 15,
hasilnya plus 15. Min kali min plus, berarti 15. Itu ya. Itu namanya inverse lawan. Kalau misalnya kita kalikan min 8 dikali min 1, berarti hasilnya akan 8 positif. Kalau 8-nya positif, misalnya 8 dikali min 1, berarti hasilnya min 8, lawan katanya. Selanjutnya distributif. Apa itu distributif? Distributif adalah penyebaran. Jadi disebar-sebar nanti. Yang seperti ini, nanti A kali B, pasangkan gitu ya. Dipasangkan lagi dengan A dikali C. Nanti hasilnya ini akan dijumlahkan karena tengah-tengahnya adalah jumlah. Tergantung nanti di tengah-tengah ini. Kalau dia kurang berarti nanti dikurang. Ininya berarti dikurang. Kalau misalnya kurang, kalau di sininya tambah seperti ini, berarti di sininya juga akan tambah begitu. Contohnya, min 5 dikali 7 dikali 4 ditambah min 4. Berarti kita kalikan min 5 dikali 7. Dipasangkan. Nah, terus diapain? Ditambah atau dikurang? Ditambah. Lihat ininya di sini, angkanya apa? Tambah kan? Berarti nanti ditambah dengan min 5 dipasangkan dengan min 4. Seperti itu. Ditambah min 5 kita pasangkan dengan min 4 dikali. Dihitung sama dengan min 5 dikali 7. Min 35 ditambah min 5 dikali min 4. Min kali min plus, berarti plus berapa? 20. Sama dengan 5 min 15. Min 35 ditambah 20 sama dengan min 15. Itu ada minnya ya. Lupa tidak terketik minnya, ini ada minnya depannya. Oke. Gitu ya, kita cek hasilnya di samping. 7 ditambah min 4 sama dengan min 7 ditambah min 4 sama dengan 3. Ya kan? Min 5 dikalikan. Min 5 kali 3 sama dengan min 15. Jadi sama-sama jawabannya min 15. Berarti sifat perkalian memiliki sifat distributif. Caranya seperti ini ya. Disebarkan seperti ini. Penyebaran. Sifat selanjutnya yaitu sifat pembagian. Pembagian tidak bersifat tertutup. Kenapa? Karena apabila ia dibagi dengan bilangan bulat, hasilnya tidak akan selalu menjadi bilangan bulat. Contohnya, misalnya 2 dibagi 4, 2 bilangan bulat, 4 juga bilangan bulat. Apakah hasilnya akan bilangan bulat? 2 dibagi 4? Tidak ya, koma ya, sama dengan 1/2 atau 0,5. Itu bukan merupakan bilangan bulat. Berarti sifat pembagian tidak memiliki sifat tertutup. Pembagian juga tidak memiliki sifat komutatif. Kalau ditukar hasilnya tidak akan sama. Tidak bersifat asosiatif. Tapi pembagian bersifat memiliki identitas. Apabila kita bagi dengan 1, hasilnya akan angka itu juga. Misalnya di situ 8 dibagi 1, hasilnya akan 8. Pembagian juga memiliki inverse, lawan. Jadi kalau misalnya kita bagi 8 dibagi min 1, tadinya 8-nya positif di sini, karena kita bagi dengan min 1, hasilnya akan negatif 8, inverse lawan. Yang selanjutnya membagi bilangan 0. Jadi kalau sifat pembagian, misalnya angka dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya, misalnya 4 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Ini jawabannya. Jawabannya adalah tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena tidak bisa dihitung. Jadi jawabannya tidak terdefinisi, begitu ya.
Tetapi kalau kita balik angkanya menjadi 0 dibagi berapa gitu, hasilnya akan 0. Jadi sudah jelas dia tidak memiliki sifat komutatif. Contohnya di sini misalkan 0 kita bagi 4, hasilnya sama dengan 0. Jadi jangan tertukar ya hasilnya dengan 4 dibagi 0 atau 0 dibagi 4. Hasilnya itu beda, tidak sama. Lanjut ya. KPK. Sekarang KPK. Kita hanya mengingat pelajaran waktu SD, KPK, dan FPB. Karena nanti akan lanjut tentang pecahan. Jadi kalian harus menggunakan KPK dan FPB. Contoh, KPK dari 36 dan 30. Kalau kalian pakainya sengkedan atau garis kotak-kotak gitu, boleh. Cuman kalau ibu pakainya yang pohon faktor. Pakai yang mana aja nggak apa-apa, yang kalian paham aja. 36 kita faktorkan. 36 kita bagi dengan 2, angka yang terkecil dulu ya. Hasilnya akan 18. 18 bisanya dibagi 2. Hasilnya akan 9. 9 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti bisanya dibagi 3. Hasilnya 3. Sudah kan? Sudah habis. Sudah bilangan prima yang paling kecil, tidak bisa dibagi lagi. Lanjut yang 30. 30 dibagi 2. Hasilnya 15. 15 bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa. Bisanya dibagi 3. Berarti kita bagi 3, hasilnya 5. 5 bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Udah bilangan prima paling kecil. Berarti faktorisasi prima dari 36 adalah 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, ada 2 ya. Berarti 2-nya pangkat 2. 3-nya ada berapa? 1, 2. Ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Itu faktorisasi primanya. Yang 30 faktorisasinya apa? 2 kali 3 kali 5 ini ya. 2 kali 3 kali 5. Jadi yang di luarnya aja, dia selalu bentuknya seperti ini. Selalu membentuk L. Nah, KPK-nya berapa? Apa sih itu KPK? KPK itu melihat pangkat yang paling besar. Lihat dulu nih, di sini kan ada 2. Ya kan? Lihat angkanya yang sama yang mana? Ini kan sama-sama 2. Nah, yang diambil yang mana? Lihat pangkatnya yang paling besar. Yang berarti yang 2 pangkat 2 itu. Jadi yang dilihat pangkatnya yang besar. 2 pangkat 2. Terus apa lagi? Ada yang sama tidak? Ada kan? Nih yang 3 sekarang nih. Ada yang sama kan? Sama-sama 3. Apa yang diambil? Lihat yang pangkatnya besar. Yang mana? Yang ini kan? 3 pangkat 2. Taruh di sini. Nah, KPK juga selain kita melihat angka yang sama dan pangkat yang besar, angka yang berbeda pun harus kita masukkan ke dalam KPK. Berarti yang beda yang mana? Ini 5 kan? 5 beda. Berarti dia bisa masuk ke KPK. Karena tidak ada yang sama. Dihitung jumlahnya berapa? Sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikali 3 pangkat 3, 9. 4 kali 9, 36 dikali 5, 180. Seperti itu ya. KPK hanya mengulang. Sekarang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Dari 48 dan 100 kita pakai pohon faktor. Kalau kalian pakai apapun terserah, yang penting yang kalian paham saja. 48 bisanya dibagi 2. Hasilnya 24. 24 bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 12. 12 bisa dibagi 2. Hasilnya 6. 6 bisa dibagi berapa? 2 lagi. Hasilnya akan 3. 6 dibagi 2, 3 kan? Ya. Sekarang 100. 100 dibagi berapa 100? Yang paling kecil dulu dibagi 2. Hasilnya 50. 50 bagi 2.
25. Nah, 25 ini bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa ya. Berarti lewat. Jangan bagi 2. Bisa dibagi 3 tidak? Tidak bisa ya. Tidak pas. 25 bisa dibagi 4? Tidak pas juga. 25 bisa dibagi 5? Nah, ini 25 dibagi 5 baru pas. Hasilnya akan 5. Jadi kalau pembagian KPK dan FPB cari yang pas ya hasilnya. Nah, faktorisasi dari 48 berapa? Kita hitung faktorisasinya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2-nya ada 4. 2 pangkat 4. Dikalikan dengan, dikalikan dengan berapa nih sisanya yang belum dihitung yang bawah? 3. Begitu. Sekarang yang 100. 102-nya ada berapa? 1, 2, ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Terus angkanya ada apa lagi? Ada 5. 5-nya ada berapa ini? Hitung. 1, 2. Berarti 5 pangkat 2. FPB-nya mari kita hitung. Ini KPK. FPB ya. Ini salah. Harusnya FPB. FPB-nya berapa? Sama dengan 2 pangkat 2. Jadi FPB itu apa sih? FPB itu kita lihat angka yang sama. Yang mana ini ya? Ada angka yang sama. Sama-sama 2. Ya kan depannya. Nah, kita lihat angkanya. Kalau tadi angkanya, kalau KPK tadi angka pangkatnya diambil yang besar. Kalau FPB diambil yang kecil pangkatnya. Berarti ini yang 2 pangkat 2 begitu. Dikalikan. Nah, kalau FPB tidak berlaku angka yang beda. Angka yang beda tidak berlaku. 3 itu tidak ada yang sama kan? Dengan 100 ini juga 5 itu nggak ada yang sama kan? Nah, berarti 3 dan 5 tidak bisa masuk ke dalam FPB karena dia tidak ada angka yang samanya, tidak ada pasangannya. Kalau ini kan ada pasangannya. Ya kan, sama-sama 2. Lalu diambillah pangkat yang kecil gitu kalau FPB. Jadi jawabannya hanya ada 2 pangkat 2. Jadi kalau FPB hanya dilihat yang samanya saja. Yang beda tidak bisa masuk ke dalam FPB. Dihitung 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2, 4. Itulah FPB-nya. Paham ya? Jadi tadi perbedaan KPK dan FPB apa? Kalau FPB dimasukkan apa? Dilihat dulu angka yang sama, diambil pangkat yang terkecil. Kalau KPK dilihat dulu angka yang sama, diambil pangkat yang besar. Kalau KPK ya, ini yang sama diambil pangkat yang besar, itu KPK. Yang beda dimasukkan juga ke dalam KPK, itu perbedaannya ya. Silakan disimak, diamati, dicermati. Jika belum paham diulang lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.